wa salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kaj wa tanfarij bil qarab wa tuqtabil awaj wa tanal barakat qasnal hawatim wa istaskal gawan karimi wa ala wasabbi bi kullamat wa nafsbi di kulli ma'lumil laka amma ba'd. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Tadi bagus. Surah yang diambil adalah surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbil jannatul ardus samad widdan lil muttaqin. Bersegeralah engkau untuk meraih ampunan Allah. Dalam tafsir disebutkan wasari'u artinya bersegera. Bersegera, cepat-cepatlah menikah. Itu benar, itu benar. Karena yang mau itu adalah bujangan. Bersegera, cepat-cepat. Cepat-cepat itu datangnya dari Allah. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Jadi kita diminta untuk cepat-cepat supaya menghindari ketergesa-gesaan. Makanya orang yang cepat-cepat itu yakin dia selamat. Kantor jam 8, berangkat jam 6. Kenapa? Supaya tidak tergesa-gesa. Kalau orang telat pasti tergesa-gesa buru-buru. Kenapa? Karena sudah telat. Ya itu bagus, bersegera. Maaf tadi saya kecepatan datang. Acara jam 10, jam 9 saya sudah tiba. Makanya saya tadi istirahat dulu di parkiran. Yang mendekati jam 10 baru saya merapat. Karena bukan apa? Karena saya menghindari ketergesa-gesaan. Alhamdulillah saya di Trans sudah 15 tahun, kontraknya 30. Tadi saya ditanya sama bintang tamu, Ustaz udah berapa lama di sini? 15. Pernah telat gak? Gak pernah. Karena saya syuting jam 5, berangkat jam 3. Oh. Bersegera, 1, 2, 3. Bersegera. Jangan pernah telat. Amin. Orang sukses itu kalau bisa kita tepat waktu. Itu betul-betul. Betul. Ada 5 yang harus cepat-cepat. Yang pertama, cepat-cepat tobat, jangan nunda. Cepat-cepat tobat. Tobat, bersihkan diri. Ingat, jangan pernah menunda sadar, menunda hijrah, menunda kebaikan. Tuh, jangan. Maaf ya. Ini ceramah saya tadi minta 1,5 jam. Karena saya minta tadi jam berapa selesai, jam 12. Baiklah, saya sengaja sampai jam 12 supaya makanannya saya bisa bungkus. Tadi itu enak. Tadi baru batal puasa saya. Kan ini hari Senin. Saya puasa pakai batal. Batal karena ada makanan. Karena ada acara. Makan makanan orang dermawan itu obat. Jadi kalau ada jamuan jangan pernah tolak, makan. Kalau kau tidak bisa makan, bungkus. Belum. Ini ruangan bagus banget ya. Mantap ini, Masya Allah. Ingat ya, jangan pulang sebelum selesai dosis saya. Karena ada 5 hadiah mau dibagikan. Saya sudah dapat bocoran. 3 yang bisa jawab pertanyaan saya, 2 secara door prize. Saya lihat ini kursinya pakai nomor. Nanti kita acak. Siapa nomornya bagus tepat, silakan periksa sendiri kursinya. Akhirnya maksi pada lihat kursi semua kan? Silakan kau cari nomornya, susah kau dapat. Kecuali kalau berdiri sambil nengok, karena nomornya ada di bawah. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Ini belum mulai. Yang pertama apa tadi? Cepat-cepat taubat. Yang kedua, cepat-cepat sholat. Ibadah jangan ditunda. Betul-betul? Siapa yang sholat tepat waktu bagikan berkorban seekor unta. Telat 30 menit sapi, telat 30 menit kambing, telat 30 menit ayam, telat 30 menit telurnya. Jamaah,
cepat-cepat. Yang ketiga, bayar hutang. Jangan berpikir hutang itu uang, termasuk kerjaan. Jangan nunda-nunda kerjaan. Apalagi kalau bulan Ramadan, percepat itu kerjaan. Pesanan banyak. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ini perusahaannya sudah 50 tahun loh ini. Kan ini sejak tahun 70-an ya. Masya Allah, belum lahir kita. Jangan-jangan saya seumuran. Tahu nggak? Enggak ya? Tahu nggak? Tahu nggak? Ini jariah kita. Amin. Amin. Berapa masjid yang gunakan produk kita? Masjid saya sendiri pakai. Saya sini dulu baru beli. Pada saya sudah beli lagi. Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ini belum mulai ya. Yang pertama tadi apa? Tobat. Kedua, salat. Yang ketiga, hutang. Yang keempat, cepat-cepat menikah. Yang menikah siapa? Laki-laki. Perempuan bukan menikah, dinikahi. Makanya jangan berjanji 1000 rayuan, 1 akad itu yang menentukan. Jamaah, apalagi obrolan cinta, cerita indah namun tidak arti. Yang kelima, sebelum masuk ceramah saya nih, karena ini belum mulai. Yang kelima, cepat-cepat kuburkan jenazahmu. Jenazah jangan lama-lama. Kalau mayat tidak apa-apa. Beda jenazah, beda mayat. Kalau mayat orang mati. Kalau jenazah beda. Jenazah itu yang sudah dimandikan. Kalau sudah dimandikan, kalau mayat, selama mayat aman. Mau kemana? Mau dibawa dulu ke kirim. Jangan dimandiin, jangan dikapani. Ada yang ditunggu saudaranya dari Belanda. Kapan datang? Seminggu kemudian. Kopi. Mana keluarganya? Di Cikarang. Ya. Sampai jam berapa? 1 jam 2 jam. Tungguin aja. Tapi kalau lama jangan. Baiklah, tadi diambil ayat, bersegeralah dan orang untuk meraih ampunan Allah. Apa itu ampunan? Ampunan itu arahan. Beda tobat, beda ampunan ya. Tidak sama. Makanya Ramadan yang kita jalani itulah untuk meraih ampunan. Mangsa Ramadanan, kamu Ramadan gimana waktu sabab kubiralau mata kata hujan diampuni. Makanya di bulan Ramadan itu ampunan, maaf, penghapusan dosa, maaf. Jamaah, siapa yang sholat malam ampunan dosa, ampunan iya. Bayangkan dosa kita disimpan di kepala, di pundak. Jadi kalau ruku berjatuhan itu dosa. Tapi tidak usah dipaksakan. Berbanyak aja. Siapa yang taruh malam pertama Ramadan dia punya dosanya, datang taruh malam kedua Ramadan dia punya dosa orang tuanya, 3 Ramadan dia punya dosanya 2 tahun 1 tahun lalu 1 tahun akan datang. 4 Ramadan hatam pun, 5 Ramadan para seperti orang yang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pada tahun, 7 Ramadan berada di Musa, 8 Ramadan berada di Ibrahim, 9 Ramadan berada di Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dan segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat arah, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pada paling agung, 18 Ramadan digulungkan orang soleh, 19 Ramadan digulungkan rahmat Isa, 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dimakan 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijawab, 25 Ramadan terindah siksa kubur, 26 Ramadan panas
Berapa 40 tahun 27 nama dan akan berjalan di titik serta mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, mana 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan kita sebagai hamba Allah. Itu tiap malam beda pahalanya. Mau diulang lagi? Saya habisin durasi. Jemaah, puasa penghapus dosa. Masih ada dosa, dihapuskan zakat fitrah. Masih ada dosa, dihapuskan malam takbiran. Masih ada dosa, dihapuskan salat id. Salat id, makanya salat id itu di lapangan bagusnya. Kenapa di lapangan, Ustaz? Supaya anak bayi, anak kecil, wanita halangan bisa datang, walaupun hanya sekedar duduk. Itu. Salat id kan cuma 2 rakaat. Ada khutbah, tapi jangan terlalu lama khutbahnya. Saya kemarin khutbah Idul Fitri, setengah aja saya baca naskah saya. Kenapa? Saya merugi kalau lama. Saya kena matahari. Jemaah, ada juga penceramah lama banget. Udah nangis anaknya orang satu lapangan belum berhenti. Makanya ceramah jangan lama, 1,5 jam aja. Kalau saya ceramah itu 2 jam, Anda puas, saya lemas. Jemaah, ada penceramah lama banget. Udah bubar satu-satu, tinggal 1 orang yang tersisa. Itu punya di depannya. Kenapa kau tinggal? Kau suka ceramah saya? Maaf Ustaz ninja segiada saya. Jemaah, bisa dimulai ceramahnya? Masih ada dihapuskan salat id. Salat id berapa rakaat? 2. Rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Rakaat kedua? 5. Kenapa 7? Kenapa 5? Ternyata 7 rakaat pertama itu untuk menghapuskan 7 dosa bagian di atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, 2 telinga. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Dan cukup. Coba diulang. 2, 3, 4, 5. Mau tahu yang kelima? Hutan Kalimantan, Mataram, Goa, Sumbawa, Toli-Toli, Bau-Bau, NTT, pusat Jakarta. Yang saya maksud yang kelima berada di daerah Maluku dan sekitarnya. Jamaah, baiklah, mohon maaf, kita lanjut dulu ayat yang dibacakan tadi. Makasih, Masya Allah. Yang pertama tadi, bersegera, tapi tunggu dulu. Untuk meraih ampunan Allah, raih ampunan Allah. Makanya mohon maaf, dosa kita sudah terhapus, tapi ada satu dosa yang belum terhapus. Dosa kepada Allah terhapus, dosa pada diri terhapus, tapi satu dosa yang belum terhapus. Mau tahu? Dosa kepada sesama manusia. Makanya halal bihalal. Pintar MC-nya tadi. Halal bihalal itu tradisi. Tradisi itu. Makanya semua ngadain halal bihalal. Walaupun maaf bukan muslim, ngadain juga. Kenapa? Karena halal bihalal ini tradisi Indonesia, tidak ada di negara lain. Tidak ada. Waktu itu Bung Karno curhat sama Menteri Agama, Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama. Siapa itu Kiai Haji Wahid Hasyim? Bapaknya Gus Dur. Saya pusing ini, terima jadwal. Kenapa? Terima tamu. Oh, bergantian tamu itu datang untuk hari Lebaran. Bagaimana tidak? Menterinya ada 100. Bung Karno kan menterinya 100, kabinet 100. Bolak-balik sebulan terima tamu. Walhasil curhat, capek saya terima tamu. Kata
Ini aja. Bikin satu acara, satu tempat, 1 kali terima tamu. Oh iya juga ya. Namakan acara itu halal bihalal. Apa? Halal bihalal. Jadi halal bihalal pertama kali dilaksanakan di zamannya Bung Karno. Waktu itu saya tidak hadir. Pasti nggak datang juga kan? Dan setelah Bung Karno selesai diganti sama Pak Harto, maka halal bihalal diganti, bukan halal bihalal tapi open house. Tapi ternyata halal bihalal tidak bisa tergantikan, karena halal bihalal bagus maknanya. Halal bihalal saling menghalalkan. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, halal itu bermakna mencairkan. Jadi kalau ada yang belum cair, cairkan. Betul-betul lagi jamaah, kalau ada benang kusut luruskan. Itu halal, itu menegaskan hukumnya, itulah halal. Saling halal menghalalkan. Makanya temanya bagus ini, merajut kebersamaan diri dulu untuk bisa menguatkan silaturahmi. Mana rahimnya? Inilah perusahaan kita. Bukannya rahim itu ibu, kan rahim itu adalah ibu. Dan inilah rahim kita. Ini semua bersaudara. Amin. Amin. Ada orang bekerja, kalau sudah mengatakan ini adalah bagian keluarga kami, itu enak. Bekerjalah bagian keluarga. Ini makanya dipertemukan semuanya untuk sama-sama bahwa kita ini satu keluarga, satu perusahaan. Kita saudara. 2, 3. Apa artinya saudara? Sama-sama menghirup udara yang sama. Saudara. Udara. Ya, satu perusahaan, satu kantor. Kita saudara. Cuma bukan satu kakak. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Ustaz, bagaimana merajut kebersamaan? Ini dulu.